Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabar para penggemar voli Indonesia semuanya? Apa kabar para penggemar Proliga? Tapi hari ini kita akan membahas tentang Jakarta Lavani yang akan atau disebut-sebut akan menjadi kandidat terkuat juara Proliga 2024. Kenapa anggapan itu muncul? Karena apa? Karena Jakarta Lavani bisa menunjukkan permainan yang sangat konsisten, permainan yang sangat solid, dan permainan yang sangat kompak, terutama di fase pertama, seri pertama Final Four Proliga 2024 yang sudah selesai diselenggarakan di Gor Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jadi, Jakarta Lavani ini bisa mendapatkan 3 kemenangan dari 3 pertandingan yang dijalani. Itu artinya apa? Artinya mereka menyapu bersih semua pertandingan, mereka bisa menghancurkan lawan-lawannya, mereka bisa mengalahkan semua lawan-lawannya dengan skor yang sangat impresif, dengan skor yang sangat telak. Jadi, dari 3 pertandingan yang dijalani, Jakarta Lavani itu hanya kehilangan 1 set, yakni ketika melawan Jakarta Bin yang diperkuat oleh Rifanur Mulki, Doni Haryono, Farhan Halim, Dimas Saputra, dan kawan-kawan. Selain melawan Jakarta Steam Bin, Jakarta Lavani ini bisa menang dengan skor 3-0. Jadi, ketika Jakarta Lavani melawan Palembang Bam Sumsel, mereka mendapatkan kemenangan 3-0. Ketika melawan Jakarta Bayangkara Presisi, mereka mendapatkan 3-0. Nah, dengan kemenangan-kemenangan yang sangat telak itu, Jakarta Lavani saat ini ada di posisi pertama, peringkat Final Four Proliga 2024. Mereka mendapatkan 9 poin. Di bawah mereka ada Palembang Bam Sumsel Bubble yang ada di posisi kedua. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di voli itu kemenangan 3-0 atau 3-1 itu akan diberi poin 3. Kemenangan 3-2 itu akan diberi poin 2. Kekalahan 2-3 itu akan mendapatkan poin 1. Nah, Jakarta Lavani sendiri yang dimiliki atau diketuai atau dikomandani oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, oleh Pak SBY ini ada di peringkat pertama setelah menang 3-0, menang 3-1, dan juga menang 3-0. Ini catatan yang impresif karena apa? Karena Jakarta Lavani itu bisa menjadi kandidat terkuat dan berpeluang menciptakan sejarah di Proliga 2024. Kalau mereka menjadi juara Proliga 2024 pada tahun ini, Jakarta Lavani akan menjadi tim pertama sepanjang sejarah penyelenggaraan Proliga yang bisa mendapatkan hat-trick juara. Nah, sebelumnya itu tidak ada tim yang bisa 3 kali juara, yang bisa hat-trick juara Proliga. Mayoritas tim-tim itu hanya, bukan mayoritas, sorry, tim-tim itu bisa 2 kali juara saja. Jadi ada Jakarta BNI Taplus yang pernah juara 2 kali beruntun pada tahun 2005 dan juga 2006. Kemudian ada Surabaya Bayangkara Samator yang 2 kali juara beruntun pada tahun 2018 dan 2019. Nah, rekor yang didapatkan oleh Jakarta BNI Taplus dan juga Surabaya Bayangkara Samator ini kemungkinan akan dipecahkan oleh Jakarta Lavani di Proliga 2024. Karena apa? Secara permainan Jakarta Lavani itu tampil sangat impresif. Mereka bisa mengkonsolidasikan antara pemain lokal dan juga pemain asing. Mereka juga memiliki juru taktik atau pelatih yang bisa membaca situasi. Kita akan bedah satu persatu kenapa Jakarta Lavani itu bisa tampil sangat impresif. Salah satu faktornya adalah karena komposisi pemain lokal mereka itu bisa perform, bisa gacor di setiap pertandingan. Kita ambil contoh saja saat Jakarta Lavani itu melawan Jakarta Bayangkara Presisi di pertandingan pertama. Jadi saat itu top skor di Jakarta Lavani itu adalah Renan Duyati yang bisa mendapatkan 13 poin. Tapi di Jakarta Lavani sendiri juga ada Boy Arnes yang bisa mendapatkan 12 poin dan juga ada Fahri. Nah, Fahri ini bisa mendapatkan 10 poin. Kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Jakarta Bayangkara Presisi. Jadi di Bayangkara Presisi ini hanya Nomori Kita yang bisa menjadi top skor dengan 16 poin. Dia satu-satunya pemain di Jakarta Bayangkara Presisi yang bisa mendapatkan double digit ketika melawan Jakarta Lavani. Pemain lainnya di Jakarta Bayangkara Presisi itu bahkan hanya mendapatkan poin di bawah 7 sepanjang pertandingan. Itu artinya apa? Jakarta Lavani itu bisa pemainnya, bisa pemain lokal dengan pemain asing itu bisa saling kompak, bisa saling mengisi. Jadi distribusi poin mereka itu bisa merata. Kalau kita bandingkan dengan Jakarta Bayangkara Presisi, artinya apa? Artinya Jakarta Bayangkara Presisi itu hanya bergantung ke Nomori Kita. Kita tahulah Nomori Kita itu adalah pemain asing yang bisa dikatakan paling bagus di Proliga 2024 dengan pengalamannya yang pernah main di Liga Italia dan juga di negara lain. Nah, tapi ternyata pemain lainnya tidak bisa perform, tidak bisa mengimbangi perolehan poin yang didapatkan oleh Nomori Kita sepanjang pertandingan. Kemudian kalau kita bicara tentang
pertandingan yang melawan Jakarta Lavani itu melawan Jakarta Bin di pertandingan kedua, itu juga komposisi pemain lokal dengan komposisi pemain asing itu bisa memberikan sumbangsih, bisa memberikan kontribusi yang sangat positif sepanjang pertandingan. Boy Arnes Arabi sendiri sepanjang pertandingan saat melawan Jakarta Bin, Jakarta Steam Bin yang diperkuat Rifanur Mulki, Farhan Halim, Doni Aryono, dan kawan-kawan, itu bisa mendapatkan 21 poin sepanjang pertandingan. Nah, di posisi kedua itu ada Renan Buyati yang bisa mendapatkan 13 poin, kemudian ada Malizi dan juga Fahri Septian Sabar yang bisa mendapatkan 11 poin. Itu artinya apa? Artinya di Jakarta Lavani, perolehan poin itu tidak hanya bertumpu di satu pemain seperti tim lain. Jadi, bahkan saat melawan Jakarta Bin, ada 4 pemain Jakarta Lavani yang bisa mendapatkan double digit. Itu perolehan poin yang sangat merata. Karena apa? Artinya tidak ada ketergantungan terhadap satu pemain, tidak ada ketergantungan kepada satu pemain untuk cobalah bisa mendapatkan sebanyak poin. Tidak. Di Jakarta Lavani perolehan poin itu sangat merata. Bahkan yang tadi aku bilang, 4 pemain Jakarta Lavani itu bisa mendapatkan double digit. Kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Jakarta Steam Bin yang diperkuat oleh Rifanur Mulki dan kawan-kawan. Di Jakarta Steam Bin ketika melawan Jakarta Lavani itu ada Farhan Halim yang bisa mendapatkan 18 poin. Dia menjadi top skor di kubu Steam Bin ketika melawan Jakarta Lavani. Tapi pemain lainnya itu di bawah 10. Bahkan Rifanur Mulki yang menjadi salah satu bintang utama, salah satu monster poin di Jakarta Steam Bin itu hanya mendapatkan 5 poin ketika melawan Jakarta Lavani. Kemudian kalau kita bedah data lagi, kenapa Jakarta Lavani bisa tampil sangat impresif, kita bisa mengambil statistik yang terjadi ketika Jakarta Lavani melawan Palembang Bang Sumsel Bubble di pertandingan ketiga Final Four Pro Liga 2024 di Gor Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jadi, ketika melawan Palembang Bang Sumsel Bubble, Jakarta Lavani ini bisa perolehan poinnya itu merata antara pemain asing dengan pemain lokal. Boy Arnes Arabi lagi-lagi menjadi top skor di Jakarta Lavani dengan 16 poin, kemudian ada Malizi dengan 8 poin. Nah, Renan Buyati itu juga bisa mendapatkan 16 poin. Dia hanya kalah dari Al-Hadadi yang ada di Palembang Bang Sumsel Bubble yang bisa mendapatkan 19 poin. Al-Hadadi sendiri memang pemain yang luar biasa, pemain yang bagus. Dia kolaborasinya dia dengan Armin itu bisa menjadi monster point, bisa menjadi pendulang poin yang sangat banyak untuk Palembang Bang Sumsel Bubble. Tapi kemampuan dua pemain itu belum tentu bisa dipadukan atau diimbangi oleh pemain-pemain lokal lain. Karena apa? Kita harus mengakui bahwa pemain lokal Palembang Bang Sumsel Bubble ini mayoritas memang masih muda-muda. Bahkan manajemen sendiri waktu peluncuran di Sentul juga mengakui bahwa target mereka itu hanya ada di Final Four Pro Liga 2024. Itu artinya dengan prestasi yang saat ini didapatkan, Palembang Bang Sumsel Bubble ada di posisi kedua dan membuat kejutan dengan mengalahkan Steam Bin. Mereka bisa untuk berbicara lebih banyak lagi dan memelihara peluang untuk melaju ke Grand Final Pro Liga 2024. Nah, selain faktor pemain lokal yang luar biasa, juga ada pemain asing yang memang bisa menggendong tim. Jadi, kalaupun mereka tidak bisa menggendong tim, pemain asing ini bisa berkolaborasi dengan pemain lokal untuk menggempur defense lawan, untuk menghancurkan pertahanan tim-tim lawan. Nah, kita ambil coba aja saat di laga kedua ketika Boy Arnes itu bisa mendapatkan 21 poin, kemudian Renan Buyati itu dapat 13 poin. Nah, selain Boy Arnes dan juga Renan Buyati yang bisa mendapatkan double digit, ada juga Malizi dan Fahri Septian Sabar yang bisa mendapatkan double digit juga dengan 11 poin. Ini artinya apa? Artinya tidak ada ketergantungan terhadap satu pemain. Jadi, pemain asing atau pemain lokal itu bisa memposisikan diri untuk menempatkan dirinya sebagai pencetak poin, tentu saja dengan game plan yang sudah dijalankan oleh pelatih Jakarta Lavani. Nah, kita juga harus mengakui bahwa selain faktor pemain asing, selain faktor dari attack, juga ada peran dari setter. Kita harus mengakui setter Jakarta Lavani ini, Dio Zulfikri ini memang mempunyai kemampuan yang istimewa, bahkan bisa dikatakan salah satu yang terbaik, salah satu setter terbaik. Karena apa? Karena dia pernah bermain untuk timnas dan membawa timnas Indonesia menjuarai SEA Games di beberapa tahun sebelumnya. Nah, kemampuan Dio Zulfikri ini juga bisa dikatakan istimewa karena apa? Karena dia bisa melakukan variasi-variasi serangan yang tidak monoton. Artinya apa? Artinya ketika ada situasi yang buntu, Dio Zulfikri ini bisa membaca situasi untuk mengubah setnya, untuk mengubah gameplaynya, sehingga permainan atau serangan-serangan yang dilakukan oleh Jakarta Lavani ini tidak monoton. Nah, ini juga menjadi sebuah pembahasan yang menarik karena apa? Karena
banyak penggemar voli Indonesia yang menganggap setter di tim lain itu tidak sejeli yang dilakukan Yul Fikri selama di lapangan. Jadi pengalaman di sini memang tidak bisa bohong ya. Mungkin di tim lain ada Nizar Zulfikar yang sudah mantan setter timnas Indonesia, kemudian ada Daniel Alvin. Tapi Yul Fikri ini bisa memposisikan diri bahwa dia selain sebagai setter, dia juga bisa sebagai pembaca situasi di lapangan. Peran setter sendiri itu kalau misal di sepak bola, kalau misal kita bicara tentang pemain-pemain legend di sepak bola, Yul Fikri ini bisa disebut seperti Toni Kroos atau Luka Modric. Jadi dia bisa membaca situasi apa yang terjadi di lapangan. Kalaupun buntu, dia akan mengubah setnya, akan mengubah gameplaynya. Kemudian kalau misal dia mengalami sesuatu yang tidak sesuai gameplay di lapangan, dia akan melakukan variasi yang sangat bagus, variasi yang sangat terbukti, berjalan sampai seri pertama Final Four Proliga 2024 di Gor Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, serangan-serangan variasi serangan yang bisa dikatakan sangat impresif ini akhirnya yang membantu Jakarta Lavani bisa mendapatkan poin, bisa mereka spiker-spikernya, hitternya itu bisa untuk membongkar pertahanan lawan. Yang tidak kalah pentingnya ini juga sangat menarik. Jadi pelatih Jakarta Lavani itu juga sangat jeli untuk membaca situasi di lapangan. Jadi pelatih Jakarta Lavani itu bisa membaca situasi, oh ada situasi seperti ini, dia bisa melakukan adjustment, dia bisa melakukan penyesuaian. Nah, kemampuan untuk membaca game plan, kemampuan untuk membaca situasi di lapangan ini yang menjadi salah satu poin plus tersendiri yang ada di kubu Jakarta Lavani. Jadi seperti yang aku bilang tadi bahwa pemain itu hanya akan mengikuti instruksi yang diberikan oleh pelatih. Nah, pelatih Jakarta Lavani ini bisa membaca situasi, bisa mengerti apa yang terjadi di lapangan, kemudian dia membuat adjustment untuk menentukan game plan yang akan dilakukannya. Yang tidak kalah penting juga, ini juga catatan menarik. Jadi, seperti aku bilang tadi bahwa Jakarta Lavani ini dikomandani pertama kali dibentuk oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY. Nah, Bapak SBY ini juga memberikan dukungan langsung dengan cara datang langsung ke stadion. Jadi beberapa kali ketika pertandingan Lavani di Proliga 2024 diselenggarakan, Bapak SBY ini datang langsung untuk menonton permainan dari Boy Arnes Arabi dan kawan-kawan. Bahkan di seri Surabaya kemarin, di Final Four seri pertama di Surabaya, Bapak SBY ini juga menyaksikan langsung. Nah, ini dukungan-dukungan moral yang sangat penting karena apa? Karena artinya ada kepedulian yang sangat besar, ada perhatian yang sangat besar dari pemimpin tertinggi di sebuah klub ini. Jadi belum tentu pemimpin klub lain itu bisa datang langsung untuk menyaksikan pertandingan klubnya. Nah, Bapak SBY ini bisa datang langsung di tengah kesibukannya, di tengah banyak apa yang harus dilakukannya. Jadi beliau ini bisa datang langsung dan memberikan dukungan. Bahkan kemarin setelah seri Surabaya, para pemain ini diajak untuk menikmati nasi pecel di Madiun. Ini juga luar biasa karena apa? Mereka menciptakan bonding, mereka menciptakan ikatan yang luar biasa untuk menguatkan para pemain sendiri. Kalau menurut kalian, apa saja faktor yang membuat Jakarta Lavani ini sulit dibendung? Apa saja faktor yang membuat Jakarta Lavani itu bisa tampil sangat impresif di seri pertama Proliga 2024? Menurut kalian, prediksi kalian akan seperti apa permainan Jakarta Lavani di seri kedua Final Four Proliga 2024 di Semarang? Tulis komentar kalian. Semoga Proliga semakin jaya, semoga timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih. Assalamualaikum.